Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Baik, saat ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar bisnis dan kita sudah memasuki di minggu ke-12. Di mana minggu ke-12 ini secara garis besar kita akan membahas topik tentang distribusi dan pemasaran produk. Baik kawan-kawan semua, kita akan membahas modul yang pertama yaitu modul 12.1 tentang jaringan distribusi. Jaringan distribusi itu terdiri dari banyak kawan-kawan semua. Saya akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah producer to consumer. Melihat dari namanya producer to consumer, saluran distribusi ini disebut sebagai saluran dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara atau saluran langsung. Misal jika Anda membeli laptop langsung dari Apple, langsung dari Dell melalui websitenya, itu adalah menggunakan jalur distribusi producer to consumer. Ada berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan ketika pengusaha memang menggunakan producer to customer jaringan distribusinya. Yang pertama adalah dapat mengontrol lebih mudah kualitas dan harga produk. Kemudian yang kedua adalah tidak perlu membayar jasa perantara atau tidak perlu memberikan diskon kepada distributor. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan karena memang mereka sebagai produsen langsung bersentuhan dengan konsumen, sehingga bisa mendengarkan suara-suara konsumen yang berharga secara langsung. Kemudian jaringan distribusi yang kedua adalah producer to retailer to consumer. Jadi ada perantaranya, retailer perantaranya. Sehingga pengecer adalah perantara yang membeli dulu produknya dari produsen dan baru kemudian menjualnya ke konsumen akhir. Produsen menjual langsung ke pengecer ketika memang pengecer itu mampu membeli dalam jumlah besar, di mana pengecer tadi akan mendapatkan diskon dari produsen. Paling sering digunakan untuk produk yang ukurannya lebih besar, contohnya mobil. Kemudian kita akan membahas jaringan distribusi yang selanjutnya yaitu producer, to agent, to wholesaler, to retailer, baru to consumer. Jadi ada banyak ini jaringannya. Di mana produsen dapat menggunakan agen untuk mencapai grosir, baru nanti grosir ke retailer, dan agen di sini berfungsi sebagai perantara yang diberi kompensasi berupa komisi atau potongan harga dari produsen. Hal ini biasa dilakukan ketika produsen tidak memiliki tenaga penjual internal di perusahaannya. Jadi memang dia butuh pihak luar untuk menjualkan produknya hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian jaringan distribusi yang terakhir adalah producer to organizational buyer, di mana produsen menjual langsung produknya ke perusahaan atau instansi lain sebagai pembeli. Artinya sebenarnya ini hampir sama seperti yang pertama tadi, di mana jaringannya distribusinya langsung ke konsumen, cuma bedanya konsumennya adalah organizational buyer. Contohnya adalah ketika kita jual alat berat, mesin berat, turbin, generator, dan lain sebagainya.